Pemuda ini menjadi kaya hanya dalam satu malam, setelah dirinya tertidur di kamar 308 dan bertemu Nyi Roro Kidul. Penasaran dengan kisahnya? Simak selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di sepanjang pesisir Pangandaran, hiduplah seorang pemuda bernama Dadang. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun ia sudah merasakan beban kehidupan yang jauh lebih berat daripada usianya. Kehidupan Dadang tidaklah mudah. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, meninggalkan dirinya dan ibunya dalam keadaan miskin dan terlilit utang. Ibunya, satu-satunya orang yang ia miliki, kini menderita sakit keras. Penyakit itu semakin parah setiap harinya, dan hanya pengobatan yang mahal yang bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Namun, Dadang tidak mampu. Ia hanya seorang pemuda yang bekerja sebagai cleaning service di Hotel Hindia Beach, sebuah hotel yang terletak di tepian pantai Pangandaran. Gaji yang ia peroleh dari pekerjaannya tidak lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya pengobatan ibunya yang terus membengkak. Setiap hari, Dadang harus memutar otak untuk bisa membayar utang-utangnya yang semakin lama semakin menumpuk. Ia pun sering dipandang rendah oleh warga sekitar karena kondisinya yang serba kekurangan. Orang-orang di desa sering mengolok-oloknya, menyebutnya sebagai pria yang tak akan pernah keluar dari belenggu kemiskinan. Meski sering mendapat cibiran dan ejekan, Dadang tak pernah menyerah. Baginya, ibunya adalah segalanya. Setiap kali ia merasa lelah dan tertekan, wajah ibunya yang sedang terbaring sakit di rumah seakan memberikan kekuatan baru untuk terus bertahan. Bekerja sebagai cleaning service di hotel itu bukanlah pilihan yang ia inginkan. Namun apa daya, itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan. Ia membersihkan kamar-kamar hotel, menggosok lantai, mengganti spray, dan merapikan ruangan dengan penuh dedikasi. Meskipun pekerjaannya sering dianggap rendah oleh banyak orang, Dadang tidak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa itu adalah cara untuk bertahan hidup. Setiap hari ia melakukannya dengan tekun, berharap ada keajaiban yang datang untuk mengubah nasibnya. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan salah satu kamar, Dadang mendengar suara yang sangat aneh. Pada awalnya, ia tidak terlalu menghiraukannya, menganggap itu hanya suara angin atau suara yang berasal dari luar. Namun, lama-kelamaan, suara itu semakin sering terdengar. Suara itu seperti deburan ombak yang sangat keras. Padahal pantai berada cukup jauh dari hotel tempatnya bekerja. Suara ombak itu semakin jelas terdengar setiap kali Dadang melintasi kamar 308. Kamar yang selalu tampak tertutup rapat dan terkunci. Suara deburan ombak itu terdengar begitu nyata, seakan-akan datang dari dalam kamar tersebut. Penasaran, Dadang mencoba mendekati pintu kamar 308. Ia mengintip melalui celah pintu, berharap bisa menemukan sumber suara itu. Namun, apa yang ia temukan hanyalah kesunyian. Tak ada yang aneh di luar pintu kamar, hanya ruangan yang gelap. Meskipun begitu, setiap kali Dadang mendekat, suara ombak itu semakin terdengar jelas. Suara itu seperti memanggil-manggilnya, mengundangnya untuk masuk. Setiap malam, suara itu semakin mengganggu pikirannya. Kadang-kadang, suara ombak itu terdengar lebih keras daripada suara ombak asli yang menghantam pantai, membuatnya semakin penasaran. Ada sesuatu yang aneh di balik pintu kamar 308 itu. Meskipun ketakutan, Dadang tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan di dalam kamar itu. Akhirnya, pada suatu malam yang gelap, setelah selesai dengan pekerjaannya, Dadang memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ia merasa bahwa rasa penasaran itu telah menguasainya. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu kamar 308. Pintu itu tertutup rapat, dan suara ombak yang menggelegar terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dadang menarik napas dalam-dalam dan memutar kenop pintu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka sedikit, Dadang merasakan angin dingin yang sangat kuat, seakan ada kekuatan besar yang mengalir dari dalam kamar itu. Suara ombak itu semakin keras, dan Dadang pun akhirnya membuka pintu sepenuhnya. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terperanjat dan terdiam sejenak. Kamar 308 bukanlah kamar hotel biasa seperti yang ia bayangkan. Begitu Dadang melangkah masuk, ia merasa seperti telah memasuki sebuah dunia yang berbeda, sebuah tempat yang tidak ada di dalam pemikiran manusia biasa. Ruangan itu bukan lagi sekadar kamar tidur biasa. Dinding-dindingnya tampak berkilauan seperti lautan yang luas, dihiasi dengan mosaik biru yang bergerak seolah-olah hidup. Langit-langit kamar tampak seperti langit malam yang penuh dengan bintang-bintang berkelap-kelip, seolah menggambarkan keindahan alam bawah laut. Dadang merasa terpesona dengan apa yang ia lihat. Kamar itu berubah menjadi sebuah istana bawah laut yang megah, seolah ia berada di dasar lautan yang dalam.
Karpet merah yang empuk menghiasi lantai, sementara lampu-lampu berkilau menggantung di udara, memberikan suasana yang magis dan misterius. Suasana di dalam kamar itu begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Dadang berjalan pelan, menelusuri setiap sudut ruangan dengan hati-hati. Di pojok ruangan, ia melihat sebuah meja makan yang dipenuhi makanan lezat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semuanya tampak begitu sempurna, seolah-olah dunia di sekitar kamar itu telah dihiasi dengan segala kemewahan yang tidak pernah ia impikan. Dadang merasa seperti sedang berada dalam mimpi, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap langkah yang ia ambil seolah semakin membawanya ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan yang tak terhingga. Namun, dalam kesunyian itu, Dadang merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan visual. Ada sesuatu yang mengundangnya untuk tetap berada di tempat itu, seolah ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dunia yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Saat Dadang terus berjalan mengelilingi istana bawah laut yang menakjubkan itu, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Dari balik tirai yang berkilauan seperti air laut, muncul seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang mengalir seperti aliran sungai. Kulitnya tampak bersinar lembut, dan matanya berkilau dengan cahaya yang menenangkan. Wanita itu tersenyum dengan lembut, seolah-olah dia telah menunggu kedatangan Dadang. "Selamat datang, Dadang," kata wanita itu dengan suara lembut yang membuat Dadang merasa tenang. Ia terkejut, tidak tahu bagaimana wanita itu bisa tahu namanya, tetapi ia merasa tidak ada bahaya dalam pertemuan ini. Wanita itu mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara dan kerang yang berkilauan, tampak seperti makhluk yang datang dari dunia bawah laut. Tanpa banyak berkata-kata, wanita itu mempersilakan Dadang untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari batu karang yang halus. Tanpa ragu, Dadang mengikuti dan duduk, merasakan kenyamanan yang luar biasa. Wanita itu duduk di sampingnya dan mulai berbicara lagi. "Aku adalah salah satu penghuni dunia ini, Nyi Roro Kidul, dan aku ingin berbicara denganmu." Nyi Roro Kidul, wanita itu, melanjutkan ceritanya dengan penuh kelembutan. Ia menjelaskan bahwa dunia bawah laut ini adalah sebuah kerajaan yang tersembunyi, tempat hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya. "Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Dadang. Kami memperhatikan kehidupanmu yang penuh perjuangan. Kami tahu betapa beratnya hidupmu, terutama dengan keadaan ibumu yang sakit. Kamu telah berjuang keras dan pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik." Dadang terdiam, kebingungannya semakin dalam. Ia tidak tahu apakah ini adalah mimpi atau kenyataan. Wanita itu melanjutkan, "Di dunia ini, ada banyak kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Beberapa di antaranya bisa memberikan kekayaan dan kebahagiaan, namun ada juga yang menginginkan pengorbanan." Dadang hanya bisa mengangguk, merasa bingung namun tertarik dengan apa yang Nyi Roro Kidul katakan. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut dan melanjutkan, "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan, Dadang. Tapi, apakah kamu siap menerima konsekuensinya?" Dadang tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seolah-olah segala sesuatu yang terjadi sejak ia memasuki kamar 308 ini adalah mimpi yang sangat indah. Namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak bisa mundur. Ibunya yang sakit, utang yang menumpuk, dan segala kesulitan yang ia alami selama ini seakan menghantuinya, menekan dadanya untuk membuat keputusan. Aku hanya ingin membantu ibuku," ujar Dadang dengan suara penuh harap. "Aku tidak ingin melihat ibuku menderita lebih lama lagi. Jika ini bisa membantu, aku siap melakukan apa saja." Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan penuh pengertian, seolah-olah ia sudah mengetahui jawaban Dadang sebelumnya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Jika itu yang kamu inginkan, Dadang, maka aku akan memberimu kesempatan," katanya sambil menepuk tangan. Tiba-tiba, seluruh ruangan kamar itu berubah, dan Dadang merasakan dirinya terlarut dalam kedamaian yang dalam, seolah tubuhnya tidak lagi berada di dunia nyata. Tanpa sadar, Dadang terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak, tidur yang seakan tidak pernah ingin berakhir. Dalam tidur itu, ia merasa bahwa waktu berhenti. Tidak ada rasa lelah, tidak ada kekhawatiran, hanya kedamaian yang tak terlukiskan. Saat ia terbangun, ia merasa seolah baru beberapa jam berlalu, meskipun kenyataannya telah berlalu hampir 1 bulan. Ia membuka mata perlahan dan merasa sekelilingnya terasa asing. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan kemewahan dan keindahan itu kini sudah berubah. Ia mendapati dirinya terbaring di sebuah kamar yang tampak seperti kamar hotel biasa, bukan lagi istana bawah laut yang megah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Begitu Dadang menggerakkan tubuhnya, ia melihat ada beberapa gepok uang yang tergeletak di sampingnya, berserta beberapa potong berlian yang berkilau.
Ia merasa seperti dalam mimpi yang belum selesai, namun semuanya terasa nyata. Perasaan bingung dan tak percaya menguasainya, tetapi ia tahu bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dadang melangkah perlahan menuju meja kecil di samping tempat tidurnya dan menyentuh uang serta berlian yang tergeletak di sana. Ia masih tertegun, tidak bisa memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Saat ia menggenggam salah satu berlian, perasaan aneh menyelimutinya. Ada rasa syukur yang dalam, namun juga rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan. Ini adalah uang dan harta yang tidak ia duga akan datang kepadanya begitu saja. Di dalam dirinya, ada kegembiraan karena ini bisa menyelamatkan ibunya. Tetapi ada juga perasaan bahwa ini mungkin tidak sepenuhnya murni. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini, untuk mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Dadang merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai, sebuah babak yang penuh dengan harapan dan juga misteri. Ia tidak tahu apakah semuanya ini hanya mimpi atau kenyataan yang aneh. Namun yang ia tahu adalah, ia kini memiliki kesempatan untuk mengubah segalanya. Setelah terbangun dan menyadari apa yang telah terjadi, Dadang merasa kebingungannya semakin bertambah. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan dengan uang dan berlian yang tergeletak di sampingnya. Ini bukanlah hasil dari kerja kerasnya, melainkan sebuah keajaiban yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Sebagai seorang yang hidup dalam kemiskinan, Dadang tidak bisa menahan rasa terima kasih yang dalam atas pemberian tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka, mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mengubah nasib. Namun, ada juga rasa takut yang menghantui pikirannya. Seperti yang telah dikatakan oleh Nyi Roro Kidul, ada konsekuensi yang harus diterima. Dadang tidak bisa mengabaikan fakta bahwa bantuan yang diterimanya datang dari dunia yang sangat berbeda dari dunia manusia. Ia merasa terjebak dalam dilema, antara menggunakan kekayaan ini untuk membantu ibunya dan orang-orang yang ia sayangi, atau menghadapi kemungkinan adanya konsekuensi yang belum ia pahami sepenuhnya. Meski begitu, niatnya untuk menyelamatkan ibunya selalu menjadi prioritas utama. Pada akhirnya, Dadang memutuskan untuk menggunakan kekayaan yang ia terima dengan bijak. Ia tahu bahwa ibunya membutuhkan pengobatan yang sangat mahal, dan harta yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul cukup untuk menutupi biaya perawatan yang diperlukan. Dengan tekad bulat, Dadang mulai merencanakan masa depan barunya. Ia menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membawa ibunya ke rumah sakit terbaik, tempat di mana para dokter dapat memberikan pengobatan yang layak. Dalam perjalanan itu, ia merasakan perubahan yang luar biasa. Ibunya yang sebelumnya tampak lemah dan tak berdaya, perlahan mulai pulih berkat pengobatan yang diberikan. Setiap hari, Dadang melihat ibunya semakin sehat, dan itu membuat hatinya penuh dengan kebahagiaan. Harta yang selama ini tampak seperti beban dan misteri, kini menjadi jalan untuk mewujudkan impian-impian yang sebelumnya terasa sangat jauh. Meskipun demikian, hati Dadang tidak sepenuhnya tenang. Ada perasaan aneh yang terus menghantui dirinya, seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya di luar sana. Keberuntungan yang datang begitu cepat membuat Dadang semakin dilirik oleh orang-orang di sekitar. Warga desa yang sebelumnya mengejeknya kini memandangnya dengan rasa kagum dan bahkan sedikit iri. Mereka tak lagi meremehkan Dadang, dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana seorang pemuda seperti dia bisa tiba-tiba memiliki begitu banyak harta. Beberapa orang mendekati Dadang dan menawarkan berbagai macam bantuan, tetapi Dadang tetap rendah hati. Ia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak tahu kisah sebenarnya di balik keberuntungannya. Mereka hanya melihat sisi luar dari kesuksesannya, tanpa mengetahui bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang membantunya. Sementara itu, di dalam hatinya, Dadang tidak bisa melupakan pengalaman misterius yang ia alami di kamar 308. Ia seringkali teringat pada Nyi Roro Kidul, dan seakan-akan ada suara yang mengingatkannya untuk selalu berhati-hati dengan kekuatan yang tidak terlihat. Meski hidupnya kini berubah, Dadang merasa bahwa dia masih terikat dengan dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Dadang mulai berubah drastis. Ia menjadi seorang yang kaya raya, mampu membayar semua utangnya, dan memberikan kehidupan yang layak bagi ibunya. Namun, meski tampak bahagia dengan perubahan ini, Dadang merasa ada kekosongan yang terus mengganggu pikirannya. Ia merindukan dunia bawah laut yang pernah ia kunjungi, dan seringkali teringat pada percakapan dengan Nyi Roro Kidul. Terkadang, ia merasa bahwa Nyi Roro Kidul masih mengawasi kehidupannya, memberikan petunjuk-petunjuk kecil yang hanya bisa ia rasakan, bukan lihat. Keberuntungannya tidak datang tanpa bayaran, meski ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu malam, saat Dadang sedang berjalan di sekitar pantai,
Ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya dari kejauhan. Saat menoleh ke laut, ia melihat bayangan samar yang muncul dari dalam air. Bayangan itu mengingatkannya pada Nyi Roro Kidul. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. Apakah ini adalah panggilan dari dunia bawah laut? Ataukah ini hanya halusinasi semata akibat perasaan bersalah yang tak bisa ia lepaskan? Hari-hari terus berlalu, dan meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, Dadang tidak bisa sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kejadian di kamar 308. Ada kalanya ia merasa seperti diliputi oleh suatu kekuatan yang tak tampak, yang selalu mengingatkannya tentang janji-janji yang telah ia buat. Meskipun ibunya kini sehat dan hidup mereka lebih bahagia, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia sering bertanya-tanya apakah keberuntungannya ini adalah hadiah semata atau ada harga yang harus dibayar di masa depan. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan berlalu, Dadang memutuskan untuk kembali ke Hotel Hindia Beach, tempat di mana semuanya dimulai. Ia merasa bahwa tempat itu menyimpan banyak kenangan dan mungkin juga jawaban atas kebingungannya. Ketika ia sampai di depan kamar 308, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar kamar itu terasa sangat tenang, bahkan misterius. Tanpa pikir panjang, Dadang membuka pintu kamar itu sekali lagi. Begitu pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Nyi Roro Kidul berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan senyuman penuh arti. Dan saat itu, Dadang tahu bahwa segala yang ia alami adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih besar, sebuah takdir yang telah menunggunya untuk dihadapi. Nyi Roro Kidul berdiri dengan tenang di dalam kamar 308, matanya yang tajam menatap Dadang dengan sebuah senyuman yang penuh arti. Dadang merasa campuran antara kebingungan, kekaguman, dan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami. "Apa yang kau inginkan, Nyi Roro Kidul?" tanya Dadang. Suara tegang sedikit terdengar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum, lalu berkata, "Kamu telah menjalani bagian dari takdirmu, Dadang. Aku memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Sekarang, saatnya kamu membuat pilihan lain." Dadang tidak mengerti maksudnya, namun ada perasaan dalam hatinya yang mengingatkan bahwa saat itu adalah titik balik dalam hidupnya. Keberuntungannya, yang telah membuatnya kaya raya, hanyalah bagian dari ujian yang lebih besar. Tanpa berkata lebih lanjut, Nyi Roro Kidul melangkah ke arah Dadang dan memberi isyarat untuk mengikuti langkahnya. Mereka berjalan keluar dari kamar dan menuju pantai yang gelap, tempat angin malam berhembus dengan tenang. "Hidupmu telah berubah, Dadang. Tapi ini adalah ujian sejati," katanya dengan suara yang kini terdengar lebih serius. "Aku telah memberi banyak, namun segala sesuatu ada harga yang harus dibayar." Dadang merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu, meskipun ia tidak bisa menghindari rasa ingin tahu yang menguasai dirinya. Nyi Roro Kidul berhenti sejenak dan menatap laut yang gelap. Laut ini penuh dengan misteri. Apa yang tampak di permukaan, belum tentu yang sebenarnya ada di dalamnya, katanya sambil menoleh ke Dadang. "Apakah kamu benar-benar siap dengan apa yang datang selanjutnya?" Dadang bingung. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, dengan banyak pilihan yang harus dipilih tanpa mengetahui akibat dari tiap langkahnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Dadang dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul menatapnya lama, seolah-olah mengukur kedalaman hatinya. "Kamu bisa memilih untuk terus menikmati kehidupanmu yang sekarang, kaya raya, tanpa ada yang mengganggu. Tetapi ingat, kekayaan itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Atau kamu bisa memilih jalan yang lebih sulit, untuk kembali ke dunia yang sederhana, namun dengan hati yang lebih tenang. Hanya kamu yang bisa menentukan apa yang terbaik untukmu." Kata-kata Nyi Roro Kidul seakan-akan menembus jiwa Dadang. Ia menyadari bahwa meskipun dunia barunya tampak indah, itu juga membawa beban yang tak bisa ia sembunyikan. Hati Dadang berkecamuk, terombang-ambing antara dua dunia. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Dadang akhirnya memutuskan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terletak pada harta dan kekayaan, tetapi pada kedamaian hati dan kebahagiaan orang yang ia cintai. Dengan hati yang mantap, Dadang berkata, "Saya memilih untuk kembali ke dunia yang sederhana, Nyi Roro Kidul. Saya tidak ingin kekayaan ini menjadi beban dalam hidup saya." Nyi Roro Kidul tersenyum penuh kebijaksanaan. "Keputusanmu telah diambil dengan bijak, Dadang. Terkadang, jalan yang paling sulit adalah jalan yang benar." Dengan kata-kata itu, ia mengulurkan tangannya, dan seketika itu juga, Dadang merasa dirinya terangkat dari tanah, menuju angkasa, dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dadang terbangun di kamarnya di Hotel Hindia Beach.
Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan, tetapi yang jelas, dunia di sekitarnya kini terasa berbeda. Ia merasa lebih tenang, lebih damai dalam dirinya. Tak ada lagi rasa takut atau beban yang menggerogoti hatinya. Ketika ia bangkit dari tempat tidur, ia mendapati bahwa uang dan berlian yang sebelumnya ia temukan telah menghilang. Seolah-olah semuanya hanyalah sebuah kenangan. Namun, ada satu hal yang masih tersisa, kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ibunya kini sehat, dan Dadang memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih sederhana, membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa mengandalkan kekayaan yang datang dengan cara yang tidak jelas. Kehidupannya yang baru adalah hasil dari pelajaran berharga yang ia terima dari dunia yang penuh dengan misteri. Dan ia merasa siap untuk melangkah ke depan dengan hati yang lebih bijaksana. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai untuk Dadang, dan ia tidak lagi takut menghadapi masa depan.